Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Nugroho dengan NIM 233510335. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Keamanan Komputer dan Jaringan. Dalam konteks kali ini, saya diminta untuk mendemonstrasikan sebuah program yang telah disediakan dari tugas pertemuan 3. Di sini kalau kita lihat, saya diminta untuk membuat sebuah materi kriptografi dengan menggunakan Caesar Cipher, di mana Caesar Cipher ini memerlukan key untuk enkripsi dan dekripsi. Oke. Itu adalah brief dari tugasnya. Selanjutnya, saya akan membawa teman-teman untuk intermezzo terlebih dahulu. Nah, bayangkan kita adalah korban dari kejahatan cyber, misalnya pencurian data yang seperti yang marak terjadi, atau pembobolan data, kebocoran data, yang dampaknya itu bisa disalahgunakan. Nah, itu adalah bagian dari kejahatan cyber. Ketika ada sebuah problem, tentu ada sebuah solusi. Konteks problem kita tadi adalah kebocoran data, yang data kita tuh bisa diambil lewat backdoor. Dalam istilah dunia programming, paling sederhana itu membuat sebuah malware. Kalau yang paling umum tuh SQL injection misalnya. Kayak kita cari kebocoran data. Ketika kita punya suatu kasus tadi, kita perlu sebuah solusi. Apa solusinya? Kita searching di sini. Contoh kejahatannya tadi, SQL injection. SQL injection ini serangan cyber di mana menyisipkan kode SQL berbahaya ke dalam input aplikasi seperti kolom formulir atau URL. Jadi di balik misalnya kita mengisi sebuah Google Form gitu, dia menempelkan backdoor, dinding pelapis gitu. Jadi dia bisa membaca. Lantas, bagaimana untuk memitigasi hal tersebut? Untuk memitigasi hal tersebut ada banyak cara. Salah satunya kita menggunakan kriptografi. Dan itu adalah konteks pembahasan materi kita pada hari ini, di mana kita akan membahas sebuah kriptografi yang bernama Caesar Cipher. Sekarang kita bayangkan bahwa saya adalah seorang IT administrator di sebuah perusahaan besar. Saya perlu mengirimkan password server database kepada manajer yang sedang di luar kota. Nah, untuk mengirimkan data tersebut, ketika saya ingin mengantarkan sebuah paket, tentu saya harus bertanggung jawab bahwa paket ini bisa terdeliver dengan baik. Paket ini bisa sampai ke tujuan tanpa cacat, tanpa masalah, dan terkirim ke penerima dengan baik. Bagaimana cara untuk memastikan tersebut? Kalau dalam dunia cyber itu kita ada yang namanya secure encryption mode. Berbeda dengan tool enkripsi biasa yang mungkin terlihat kaku dan membingungkan, aplikasi ini saya rancang dengan pendekatan profesional dashboard. Jadi analoginya tuh ketika saya membuat apps yang ada form loginnya, itu ketika user ingin menginputkan nama dan password, itu kan hal yang paling basic kali itu di sebuah aplikasi. Jadi entah itu user ingin login ataupun user ingin daftar, itu bisa terdeliver dengan baik ke database. Jadi dari user call datanya ke
melalui API ke database mengirimkan callback bahwa benar ada data ini, dan selama proses transmisi itulah yang harus kita lindungi. Nah, sebelum kita masuk ke kodenya, kita akan bahas dulu tentang kriptografi ini. Yang pertama di sini bisa kita lihat, kalau kriptografi itu kan umumnya dia encode dan decode. Sederhananya yang paling basic itu dia penjumlahan. Jadi dalam kategori yang digunakan itu bervariasi sebenarnya. Ada yang 26, ada yang 52 kalau nggak salah, ada yang 128, ada yang 256, dan itu variatif. Kalau misalnya kayak kita yang banyak digunakan sehari-hari itu kan sekitar 256 key, mulai dari huruf abjad 26 itu yang besar, kemudian abjad yang kecil, kemudian numerik, kemudian semua tanda itu dikolaborasikan. Nah, itu paling sederhananya perhitungannya adalah kriptografi sama dengan P ditambah K modulus 26. Kenapa di sini modulus 26? Karena Caesar Cipher itu dia menggunakan hanya 26 bit. Dalam konteks ini 26 diambil dari jumlah alfabet yang tersedia, dan itu hanya berlaku untuk satu jenis. Artinya dia hanya memilih mau pakai alfabet dengan font yang huruf besar atau huruf kecil. Oke, sepertinya sudah lumayan pintar di bagian ini. Selanjutnya kita akan masuk ke kode ya. Nah, di bagian kode ini saya membuat 3 file. Yang pertama ada indeks PHP tentunya, kemudian ada proses PHP, dan saya memberikan improvisasi di bagian styling. Kita akan bedah di struktur kode. Baik, yang pertama kita akan masuk ke indeks PHP. Indeks PHP ini saya membuat indeks PHP ini untuk bagian outputnya, di mana tampilannya akan muncul ketika di run program tersebut, ketika diakses linknya. Nah, di sini yang pertama saya tentunya lah, ini udah paling umum kali lah, ini HTML nih. Kemudian di sini saya memberikan judulnya Secure Encryption Module. Kemudian stylenya saya panggil style.css. Ini udah paling standar nih. Kemudian saya memberikan konteks karena di sini saya membahas Caesar kriptografi. Di sini saya akan menulis dengan judul besar Caesar kriptografi, kemudian paragrafnya saya beri Secure Data Transformation System sesuai konteks soal. Nah, kemudian saya membuat beberapa navbar di sini. Yang pertama saya membuat navbar proses.php. Saya membuat beberapa button seperti form pengisian pada umumnya. Di sini yang pertama nomor 1, saya pakai data input dengan kelasnya section label. Kenapa section label? Karena dia memilih nantinya untuk ditandai biar memudahkan seorang programmer itu menandai kode-kodenya. Jadi dikasih label top. Kemudian di sini ya seperti biasa memberikan paragraf. Masukkan zub. Itu yang kedua, section label yang kedua, saya beri nama configuration. Untuk labelnya, key-nya itu parameter. Nah, key ini nanti yang kita panggil ke proses nih. Kemudian itu saya kasih paragrafnya ya, tentukan pergeseran. Nah, kalau ini langsung saja kita ganti. Dan ini Nugroho 2335. Dan ini Nugroho 2335 10335. Nice. Oke, itu udah. Ini untuk di bagian penanda bawahnya nih. Di bawah button yang saya buat, kolom yang saya buat. Wah, sudah kayak seperti Sandika Gali ya. Wow, kacau banget. Selanjutnya kita masuk ke bagian proses PHP. Itu kan di bagian indeks itu kan dia untuk bagian tampilan depannya ya. Kemudian di bagian proses PHP ini dia di bagian
logika berjalan. Tadi kan kita di awal kan kita sempat menyinggung soal bayangkan bahwa saya adalah seorang kurir yang akan mengirimkan barang, saya adalah pengirim yang akan mengirimkan sebuah barang kepada penerima. Saya bertanggung jawab memastikan barang yang saya bawakan ini ketika prosesnya berjalan, ketika transit, dia berjalan mulus tanpa hambatan. Disinilah logikanya. Yang pertama apa tuh? Yang pertama kita kasih dulu function kita. Karena konteks kita Caesar shipper, kita panggil dulu function kita. Of course Caesar shipper, nggak mungkin dong kita panggil Big Mo izin. Kemudian kita return callback, kita panggil functionnya A sampai Z, kita memanggil ini untuk penanda bahwa ketika kita menjalankan logika Caesar shipper, yang muncul tuh nanti adalah jumlah alfabet dari A sampai Z sebanyak 26 yang telah dijabarkan di sini. Return karakter, orts karakter, base, shift, bla bla bla. Kemudian kita set enkripsi dan set dekripsi. Jadi enkripsi dan dekripsi ini adalah prosesnya. Ketika tadi saya mau kirim alamatnya di sini nih, saya lapisi alamatnya biar tidak bisa terbaca oleh si maling. Jadi misalnya saya ketikkan Jalan Gacor, nomor Big Mo izin. Nah, sampai di sana nanti kan hidup Jokowi. Nah, itu di bagian untuk enkripsi dan dekripsi. Kalau enkripsi ini dia mentransformasikan dengan penjumlahan yang telah kita jabarkan sebelumnya. Kalau dekripsi ini dia mengembalikan nilai aslinya. Nah, seperti biasa, di bagian sini input teks untuk memasukkan teks, jadi nanti bisa dimasukkan. Kemudian key ini dari PHP ini yang kita buat, kita panggil kembali. Nah, kalau yang ini udah biasa nih, panggil-panggilan yang tadi nih. Ada di bagian processing report, algoritma Caesar report telah berhasil dieksekusi. Ini itu tampilan layer berikutnya. Ketika sudah proses, oke. Sepertinya sudah jago ya adik-adik. Selanjutnya kita masuk ke output. Kita pakai control panel, jangan lupa bagian APC-nya diaktifkan, diklik start, ditunggu sampai hijau ya adik-adik. Kemudian kita klik localhost / tugas strip crypto, ini sesuai dengan nama file saya, dan jadilah seperti ini. Kita refresh dulu ya adik-adik. Refresh dulu ya adik-adik. Refresh. Jadi kita akan masuk ke mode simulasinya. Misalnya kita ketikkan hari ini saya ingin makan nasi goreng dengan ditemani seporsi bakwan. Kita kasih paham dulu. Misalnya kita kasih dia 11. Enkripsi. Seder. Muncul dia. Hari ini saya ingin makan nasi goreng. Langsung dia munculkan sopo pi si pi pasu so to apa si papa si papa si paka. Nah, ini untuk enkripsi, dia prosesnya maju ke depan. Nah, kita bikin lagi create new transaction. Hari ini sepertinya mendung, tapi belum tentu hujan. Kenapa tuh bang? Hari ini mendung belum tentu hujan. Iya dong, sama seperti kamu, dekat belum tentu jadian. Hahaha. Misalnya di sini kita kasih 15. Kita lakukan proses dekripsi. Seder. Mundur barang tuh ke belakang. Sebanyak 15. Seperti itu. Dan semudah itu. Create new transaction lagi. Dah, sesimpel itu saja. Itu Caesar kriptografi dan ini
akan sangat berguna bagi seorang apps developer ketika mengembangkan aplikasi. Tapi kalau untuk kriptografi ini, kalau kayak Laravel tuh dia udah ada sih kriptografinya dan lumayan oke punya. Oke lah, itu standar. I think that's all. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.